We need to make sure everything's secure. Don't worry. I love you. Get below! Oh my God! Singgasana dan kerajaan iblis di lautan. Benarkah di segitiga Bermuda? Iblis adalah musuh yang nyata bagi umat manusia. Dia telah berjanji akan menyesatkan manusia sampai hari kiamat. Dahulu iblis bernama Nail, atau sebagian riwayat mengatakan Azazil. Dulunya dia adalah hamba yang taat hingga suatu hari Allah memerintahkannya untuk sujud kepada Adam, manusia pertama yang Allah ciptakan. Namun ia menolak melaksanakan perintah itu. Ia merasa dirinya lebih baik dari Adam, sehingga tidak pantas untuk sujud kepadanya. Karena kesombongan dan pembangkangannya inilah ia dilaknat dan diusir dari surga. Kisah ini sangat masyhur, dijelaskan dalam Al-Quran. Setelah dikeluarkan dari surga, dia memohon pada Allah agar diberi penangguhan umurnya. Maka Allah pun mengabulkan permintaannya. Ia diberi umur panjang hingga hari kiamat. Penangguhan umur yang ia minta pada Allah adalah upayanya untuk ikut menyeret Adam dan keturunannya ke dalam neraka bersama dirinya. Iblis hidup di dunia sampai hari kiamat dengan satu misi besar, menjebak anak cucu Adam ke neraka. Dia adalah sesosok makhluk yang merupakan nenek moyang dari bangsa jin, sekaligus pemimpin para setan yang hidupnya hanya untuk mengajak manusia menuju jalan kesesatan. Oleh karenanya, berhati-hatilah pada tipu dayanya. Ada fakta yang harus kita ketahui, bahwa iblis memiliki markas dan kerajaan di dunia ini. Ia bahkan memiliki singgasana layaknya Arsy, di mana mereka hal ini telah dikabarkan Nabi dalam hadisnya, bahwa kerajaan iblis berada di tengah lautan. Dia memiliki singgasana di sana, dan ia juga memiliki bala tentara. Dari sanalah mereka merencanakan dan menjalankan seluruh aktivitas makar penyesatan untuk umat manusia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air atau laut. Kemudian ia mengutus bala tentaranya. Hadis riwayat Muslim. Markas besar iblis berada di tengah-tengah samudera. Mereka memilih lautan karena luasnya yang mencapai 3/4 dari luas bumi. Iblis membangun kerajaannya dengan tujuan untuk menandingi Arsy atau singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa sombong mereka. Layaknya sebuah kerajaan, istana iblis ini juga dipenuhi dengan pengawal, tentara, dan pengikutnya. Iblis mengatur kejahatan dan kemaksiatan dari istananya ini, kemudian mengirim bala tentaranya menuju daratan untuk menjalankan aksi menggoda dan mempengaruhi manusia. Jabir radhiyallahu anhu mengabarkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan, dari sanalah iblis mengirimkan seluruh bala tentaranya. Yang paling berjasa di antara mereka adalah yang paling banyak membuat kekacauan. Salah satu tentaranya menghadap iblis seraya melaporkan, "Saya telah berhasil melakukan ini dan itu." Iblis menjawab, "Kamu belum melakukan apapun." Seorang prajurit lain datang melapor, "Aku telah berhasil menceraikan seorang laki-laki dengan istrinya." Iblis menghampirinya dan memberikan pujian, "Engkaulah yang terbaik." Hadis riwayat Muslim. Itulah gambaran aktivitas mereka
yang selalu berusaha membuat kekacauan pada manusia. Semakin kacau, mereka pun semakin senang. Lalu, apakah benar rumor yang mengatakan istana iblis berada di segitiga Bermuda? Apa itu segitiga Bermuda? Segitiga Bermuda adalah sebuah wilayah di bagian barat Samudra Atlantik Utara. Bentuk wilayahnya didefinisikan sebagai segitiga dengan titik ujung di bagian utara adalah Bermuda atau wilayah seberang laut Britania Raya, Puerto Rico, atau wilayah Amerika Serikat sebagai titik di sebelah selatan, dan Miami atau metropolitan terbesar Florida, Amerika Serikat sebagai titik di sebelah barat. Banyak pihak melaporkan berbagai kejadian aneh di daerah ini, di mana ada sekitar 50 kapal dan 20 pesawat menghilang secara misterius sejak pertengahan abad ke-19. Laporan dari beberapa kapal dan pesawat yang hilang tersebut masih jadi pertanyaan besar yang tidak terpecahkan hingga hari ini, sebab kapal dan pesawat itu benar-benar hilang tanpa alasan yang jelas. Awak, penumpang, kapten, dan pesawatnya. Bahkan, puing-puing kapal dan pesawat yang hilang di daerah tersebut pun tidak ditemukan sama sekali. Yang tersisa hanyalah misteri, hingga orang-orang mulai menduga daerah tersebut berkaitan dengan sesuatu yang metafisik. Bahkan, wilayah itu diduga merupakan markas besar jin-jin bersama iblis. Benarkah hal itu? Dari kejadian-kejadian yang telah terjadi, memang memancing sebuah dugaan dan spekulasi kemungkinan kerajaan iblis di tempat itu. Sebab iblis yang keberadaannya gaib mungkin selaras dan berkaitan dengan kasus hilangnya pesawat dan kapal yang sulit dicerna oleh akal sehat, apalagi senada dengan hadis Rasulullah yang mengatakan singgasana iblis ada di lautan. Namun, hadis sahih ini sama sekali tidak memberi isyarat di laut sebelah mana. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya menyebutkan bahwa kerajaan iblis berada di laut, hanya sampai di situ. Karena itu, menentukan laut tertentu untuk posisi kerajaan ini memerlukan dalil yang lain. Selama belum diketahui dalil lain yang menegaskan hal itu, maka kita tidak bisa memastikan segitiga Bermuda adalah tempat kerajaan iblis. Sebab perkara gaib itu butuh dalil, bukan semata dugaan. Paling tidak, hikmah besar yang bisa kita petik adalah iblis senantiasa berusaha melancarkan serangan godaannya kepada manusia di penjuru dunia. Dia memiliki bala tentara yang misinya membuat fitnah, huru-hara, dan segala macam kerusakan hanya untuk menyeret manusia ke neraka. Maka sepatutnya kita berhati-hati dengan tipu daya mereka. Tak seperti kita yang berumur pendek dengan berbagai variasi dan dinamisasi obsesi dan cita-cita kehidupan. Iblis berumur panjang dengan satu misi besar, menyesatkan dan memasukkan kita ke neraka. Mereka bahkan memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia, yaitu tidak bisa dilihat, berubah bentuk, berkamuflase, pandai berdusta, bisa terbang ke sana kemari, atau bahkan mereka bisa masuk dan mengalir ke dalam darah manusia. Mereka juga menggoda dan mempengaruhi manusia dari segala arah, kanan, kiri, depan, belakang. Mereka bersumpah untuk menjadikan kita orang yang tak bersyukur, kecuali bagi hamba yang ikhlas. Mereka
adalah musuh nyata kita yang punya banyak pengalaman sebab usia mereka panjang. Maka sekali lagi, berhati-hatilah akan tipu daya mereka. Mohonlah perlindungan pada Allah dari mereka, karena mereka tak berdaya pada ketakwaan dan kedekatan seseorang kepada Allah. Bagaimana menurutmu? Semoga dapat menambah wawasan Anda. GNN Indonesia.